Halo Sobat Casis dan teman-teman semua, apa kabar? Welcome back to my video. Di dalam video ini aku mau ngebahas tentang apa aja sih yang dites ketika seleksi masuk TNI Polri. Simak videonya ya sampai selesai. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi tentang apa sih yang dites, kita bahas tentang pengertian abdi negara dulu ya teman-teman. Kita sering menyebut abdi negara itu adalah seseorang yang bekerja pada pemerintah dan digaji oleh pemerintah dan dia mengabdi kepada negara. Ruang lingkup abdi negara ini banyak banget ya teman-teman. Di antaranya itu ada PNS atau pegawai negeri sipil, ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI, ada polisi, ada menteri yang terdiri dari berbagai macam jenis menteri, ada kehakiman, ada pejabat negara, ada dewan pengawasan, ada KPK, dan masih banyak lagi yang melayani kepentingan negara. Dari sekian banyak yang barusan saya sebutkan tadi, kita akan fokuskan pada TNI dan polisi saja. Jadi apa sih pengertian dari TNI dan polisi? Simak ya teman-teman. Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia. Sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. TNI memiliki 3 matra. Yang pertama matra darat, yang kedua matra laut, yang ketiga matra udara. Di ketiga matra tersebut, masing-masing memiliki korpsnya atau kecabangan. Misalnya di matra angkatan darat. Di angkatan darat, korpsnya ada infanteri, ada zeni, ada pom, ada kavaleri, ada kostrat, ada kopassus, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan matra angkatan laut. Korpsnya ada marinir, ada intai amfibi, ada pelaut, dan masih banyak lagi. Dan matra angkatan udara juga memiliki korps, diantaranya ada navigator, ada penerbang, ada teknik, elektronika, perbekalan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya polisi. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara yang berdaulat. Salah satunya negara kita, negara Indonesia. Sama seperti TNI, polisi juga memiliki 3 matra. Ada matra darat, matra laut, dan matra udara. Korps yang ada di polisi, di antaranya ada Sabhara atau Samapta Bayangkara, ada Propam, ada Brigadir Mobile, ada Polisi Pantai, ada Densus 88, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa materi yang akan dites ketika seleksi masuk TNI Polri. Di sini saya ambil contoh TNI AD. Tidak saya ambil polisi karena saya tidak tahu, tetapi walaupun tidak saya ambil contoh dari polisi, tesnya akan sama seperti TNI. Jadi saya ambil saja tes yang dari TNI Angkatan Darat. Begitu juga dengan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Tesnya juga sama. Mungkin hanya saja mekanismenya yang berbeda. Di TNI Angkatan Darat, tesnya itu ada 5. Ada administrasi, ada kesehatan, ada jasmani, ada litpers, dan ada psikologi juga akademik. Mari kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama, tes administrasi. Pada tahap ini, kita disuruh membawa dokumen-dokumen pribadi kita. Yang pertama ada KTP calon, yaitu KTP kita sendiri. Yang kedua ada KTP orang tua. Yang ketiga kartu keluarga. Yang keempat akte kelahiran. Yang kelima ijazah SMA. Yang keenam ijazah SMP. Yang ketujuh ijazah SD. Kedelapan SKHUN SD. Kesembilan SKHUN SMP. Kesepuluh SKHUN SMA jika ada. Ke-11 SKCK yang diurus di kantor polisi.
Yang 12 ada rapot SMA kita. Yang ke-13 ada pas foto kita dengan ukuran 4x6 ataupun 3x4 dan daftar riwayat hidup kita serta surat lamaran dan lain-lain. Biasanya kalau misalkan kita sudah lulus seleksi tahap 1, nanti ada seleksi namanya tahap 2. Jadi seleksi tahap 2 ini dilakukan ketika mau pantukhir biasanya. Jadi jangan sampai salah baik penulisan nama, tanggal lahir, tempat lahir, dan lain-lain. Semua file ini difotokopi kemudian dilegalisir. Untuk legalisirnya mintalah kepada petugas atau pejabat yang berwenang. Iya, misalnya kalau raport berarti legalisirnya di tata usaha di sekolah. Kalau kartu keluarga ya berarti di Disduk Capil. Kalau KTP berarti di Disduk Capil. Kalau akta kelahiran begitu juga di kantor camat ataupun Disduk Capil. Yang kedua, tes kesehatan. Pada tahap ini kita akan diukur tinggi kita dan berat badan kita. Usahakan tinggi dan berat badan kita ideal. Selanjutnya akan dipilih postur tubuh, ada tinggi memenuhi syarat, tidak cacat, sehat jasmani dan rohani, kaki tidak membentuk O dan X, tidak bertato kecuali memang dari adat, kemudian tidak pernah operasi, kalaupun pernah jangan sampai berbekas, giginya harus rapi, tidak punya penyakit organ dalam, kemudian tes mata, tidak boleh min, kemudian dites telinga, kemudian dites organ dalam yang meliputi jantung, ginjal, dada, paru-paru, syaraf, dan lain-lain. Yang ketiga, tes jasmani. Di dalam tes jasmani ini dia ada 2 nilai, ada nilai A dan ada nilai B. Poin A itu terdiri dari lari 12 menit, ada push up 1 menit, ada pull up untuk laki-laki 1 menit, ada chinning up untuk perempuan 1 menit, kemudian ada sit up 1 menit, dan ada shuttle run 3 putaran dengan jarak 12 meter. Yang poin B itu khusus renang aja. Jadi di poin B itu cuma renang aja. Beda dengan poin A yang terdiri dari berbagai jenis tes. Untuk jarak renang di TNI AD itu 50 meter, di TNI AL itu 25 meter, TNI AU itu 25 meter, dan polisi juga sama 25 meter. Lah kok beda? Cuman TNI AD doang yang 50 meter. Lah saya juga tidak tahu bunda, kenapa dia berbeda. Padahal kan logikanya Angkatan Laut yang seharusnya jaraknya itu yang jauh, ya kan? Tetapi kenapa Angkatan Darat yang jauh jaraknya? Coba kamu tanyakan kepada yang membuat peraturan. Semangat! Iya, memang betul jaraknya berbeda, tetapi walaupun jaraknya berbeda, di sini ada yang namanya kecepatan dalam mencapai garis finish. Itu yang dinilai. Tes yang keempat itu ada lead pers atau penelitian personel. Tujuannya apa? Ya untuk mengetahui secara umum tingkat pengetahuan para calon siswa tentang negara Republik Indonesia dan ideologi dasar negara serta mempunyai wawasan atau pengetahuan yang luas di dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah tes akademik dan psikologi. Wah Nadila, kamu kenapa seperti itu nadanya? Entahlah, menurutku ini adalah tes yang tersulit. Soalnya ada matematika. Kabur! Jangan kabur ya guys. Namanya hidup itu harus dijalani toh, ya kan? Jadi di tes yang terakhir ini itu ada akademik dan psikologi. Keduanya berbeda. Jadi akademik ini lebih ke mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, analogi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, psikologi. Psikologi di sini lebih ke pengetahuan yang tidak kita pelajari selama di sekolah, seperti tes warteg atau gambar, kemudian gambar rumah, orang, pohon dalam satu kertas,
gambar orang kreplin, yang kreplin ini adalah angka. Satu situ isinya angka yang nanti tuh cara kerjanya dijumlah. Ada juga tes kepribadian dan masih banyak lagi. Jadi gimana Besti? Tertarik nggak masuk TNI? Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu ya videonya. Next time kita ngebahas apa lagi nih? Tulis di komen ya. Seperti banyak saja yang melihat video ini, Nadia. Wah, biarin Maeda, biarin. Yang penting kita harus tetap semangat dalam menggapai cita-cita. Semangat adik-adik yang masih duduk di bangku SMA kelas 12. Cita-citamu sebentar lagi harus ditentukan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya berucap di dalam video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.